UNICEF pernah membuat pernyataan kosong, tidak menuliskan satu kata pun tentang perang di Suriah, karena menurutnya kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan bagaimana situasi mengerikan dari perang yang terjadi di Suriah. Ratusan ribu warga Suriah, lebih dari 470 ribu telah terbunuh, anak-anak menderita, dan hampir 13 juta orang atau lebih dari separuh populasi Suriah memilih mengungsi. Apa yang terjadi dalam perang Suriah adalah hal yang rumit. Terlalu banyak kepentingan dan terlalu banyak proksi selama bertahun-tahun. Aksi protes damai saat itu mesti berubah menjadi perang saudara skala penuh, yang akhirnya memicu krisis kemanusiaan regional. Apa penyebabnya? Ada banyak faktor, tapi semuanya dipicu dari banyaknya warga Suriah yang mengeluhkan tingginya angka pengangguran, korupsi, dan kurangnya kebebasan politik di Suriah. Bukan hanya saat Bashar al-Assad berkuasa, jauh sebelum itu, bahkan masih saat ayahnya yang berkuasa, sosoknya sangat diktator. Beberapa aktivis HAM bahkan menuduh Bashar al-Assad selalu menyiksa dan membunuh lawan politiknya selama masa kepresidenannya. Pemicu lainnya adalah suasana keagamaan yang tegang di negara ini. Kebanyakan warga Suriah adalah Muslim Sunni, sementara pemerintah Suriah didominasi oleh anggota sekte Syiah Alawid. Ketegangan antara kedua kelompok ini merupakan masalah yang memang sedang berlangsung di seluruh Suriah dan juga negara lain di Timur Tengah. Dan fenomena Arab Spring di kawasan Timur Tengah tahun 2011 adalah pemantiknya. Fenomena ini menyebar sampai ke Suriah, yang pada akhirnya melahirkan gerakan revolusioner Suriah untuk melawan sistem pemerintahan otoriter di bawah kekuasaan Bashar al-Assad. Tapi pada dasarnya aksi protes ini adalah aksi protes tanpa kekerasan. Sayangnya, protes damai mendapat perlawanan dari pihak pemerintah dengan tindakan kekerasan bahkan pembunuhan. Keterkejutan dan kemarahan mulai menyebar dan menuntut agar Assad mundur. Dan ketika Assad menolak, semuanya meningkat dengan cepat dan pada akhirnya memicu perang brutal. Pendukung oposisi mengangkat senjata, pertama untuk mempertahankan diri dan kemudian menyingkirkan pasukan keamanan di wilayah mereka. Ratusan kelompok pemberontak bermunculan dan tidak butuh waktu lama, konflik tersebut menjadi lebih dari sekedar pertempuran antara warga Suriah yang mendukung dan melawan Assad. Seperti yang sudah disinggung tadi, sejak dimulainya perang, situasi di Suriah ini jadi jauh lebih rumit karena negara lain dan kelompok perjuangan terorganisir juga ikut terlibat. Pada dasarnya, pendukung utama pemerintah Suriah adalah Rusia, Iran, dan Hizbullah Lebanon. Sementara itu, Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan negara-negara barat lainnya diasosiasikan condong ke kelompok pemberontak moderat. Konflik juga mendorong organisasi teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda untuk terlibat dalam kekacauan yang sebagian besarnya terdiri dari militan Sunni. Pada akhirnya tidak ada proksi perang yang jelas karena ini adalah konflik yang terpecah dengan banyak pihak. Korbannya, warga sipil yang terjebak di tengah pergeseran dinamika kekuasaan dan wilayah tanpa tahu tempat yang aman bagi mereka dan keluarga mereka. Bagaimana jalannya perang? Perang dimulai setelah proses anti-rezim menyebar dari daerah ke kota besar seperti Damaskus, Hama, dan Homs. Di daerah, tentara Suriah menembaki pengunjuk rasa yang tak bersenjata dan melakukan penangkapan massal, menarget para pembangkang dan menangkap laki-laki yang punya potensi melakukan pembangkangan. Semuanya diratakan. Perpecahan di kekuatan militer pemerintah pun terjadi. Tentara-tentara pembelot lalu mengumumkan pembentukan Tentara Pembebasan Suriah, FSA. Dan segera setelah pembentukannya, mereka mulai menerima perlindungan di Turki. Hanya saja, FSA kalah persenjataan dibandingkan tentara rezim. Hingga pejuang FSA memilih bergabung ke Brigade Islam yang punya dana dan senjata dan mencapai keberhasilan lebih besar di medan perang melawan rezim. Ratusan kelompok pemberontak pun bermunculan. Dan tidak butuh waktu lama, konflik menjadi lebih dari sekadar pertempuran warga Suriah yang mendukung atau melawan Assad. Kekuatan-kekuatan asing mulai memihak, mengirimkan uang, persenjataan, dan pejuang. Dan ketika kekacauan semakin buruk, organisasi jihad ekstrim dengan tujuan mereka sendiri, seperti kelompok negara Islam, ISIS, dan Al-Qaeda ikut terlibat. Meningkatnya perang saudara di Suriah membuat kekuatan pro dan anti-rezim bergantung pada sponsor eksternal. Ketika korban meningkat dan banyaknya tentara yang membelot, membuat pemerintah Assad melemah. Rusia dan Iran pun turun tangan. Iran bahkan menginvestasikan miliaran dolar untuk menopang rezim Assad. Kekuatan oposisi juga mempunyai pendukung asing.
Selama beberapa tahun, Amerika Serikat diam-diam melatih dan mempersenjatai para pejuang pemberontak. Prancis dan Inggris telah memberikan dukungan logistik dan militer. Ditambah, suku Kurdi di Suriah yang menginginkan hak untuk mempunyai pemerintah sendiri, namun tidak melawan pasukan Assad, telah menambah dimensi lain dalam konflik tersebut. Fenomena munculnya kelompok-kelompok ekstremis di Suriah sebagian disebabkan oleh tindakan rezim sendiri. Alasannya, karena Assad ingin memberikan kepada dunia pilihan yang tegas antara pemerintahan sekulernya atau alternatif jihad. Suriah semakin chaos setelah pertengahan tahun 2011. Rezim membebaskan ratusan militan Islam dari penjara untuk mendiskreditkan pemberontakan, yang membuat Suriah semakin miris karena baik pasukan Assad maupun kelompok pemberontak nyatanya justru menargetkan warga sipil di wilayah di luar kendali mereka. Yang parah adalah penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad pada musim panas 2013 yang mengakibatkan sekitar 1.400 warga sipil meninggal dunia. Dan pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Suriah menggunakan senjata konvensional yang menghancurkan dan juga menyebabkan lebih banyak lagi korban sipil. Selain pertumpahan darah, lebih dari separuh populasi Suriah sebelum perang yang berjumlah 22 juta jiwa harus meninggalkan rumah mereka. Sekitar 6,8 juta orang menjadi pengungsi internal dan lebih dari 2 juta orang tinggal di tenda-tenda dengan akses terbatas terhadap layanan dasar. Pemerintah telah mendapatkan kembali kendali atas kota-kota terbesar di Suriah. Namun, sebagian besar negara itu masih dikuasai oleh pemberontak, jihadis, dan pemberontak yang dipimpin Kurdi. Namun, para milisi berhasil dikendalikan dan Amerika Serikat dan sekutunya menarik pasukannya kembali. 1 dekade lebih setelah pemberontakan yang memicu perang, Suriah masih terperosok dalam konflik tingkat rendah, ketidakstabilan politik, dan gejolak ekonomi. Gencatan senjata tahun 2020 membendung kekerasan di wilayah barat laut yang dikuasai Turki. Sementara rezim Suriah mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah lain di negara itu dengan bantuan dari Rusia dan Iran. Pada saat yang sama, Israel pun semakin banyak mulai membom sasaran-sasaran di Suriah yang disebut milik milisi yang terkait dengan Iran, termasuk Hizbullah. Serangan udara Amerika Serikat masih ada, menargetkan milisi Irak yang menguasai sebagian wilayah di Suriah. Bahkan, hanya beberapa minggu setelah pelantikan Presiden Joe Biden pada tahun 2021. Meskipun kekerasan telah berkurang, warga sipil dihadapkan dengan masalah krisis ekonomi. Lebih dari 90% penduduknya hidup dalam kemiskinan, karena telah menjadi korban utama dari sanksi internasional yang dijatuhkan ke Suriah. Kerugian kemanusiaan akibat perang ini sangat mencengangkan. Perkiraan korban tewas mencapai 400.000 orang lebih. Namun sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Dan pada berbagai titik konflik, lebih dari separuh penduduk negara ini menjadi pengungsi. Badan Pengungsi PBB memperkirakan ada sekitar 5,6 juta orang telah meninggalkan Suriah sejak pertempuran dimulai, sehingga memberikan tekanan yang signifikan terhadap negara-negara tetangga dan juga Eropa. Bahkan ketika konflik sudah mereda, masih belum jelas kapan atau apakah mereka bisa kembali lagi. Sekali lagi, meskipun pertempuran telah mereda dalam beberapa tahun terakhir, beberapa wilayah di negara ini masih berada di luar kendali pemerintah. Pertempuran yang terjadi secara berkala merupakan pengingat bahwa konflik, meskipun telah mereda, masih dapat berkobar kembali dan meningkat. Tapi yang menambah penderitaan akibat perang adalah gempa bumi yang mematikan. Dengan pusat gempa tepat di seberang perbatasan di tenggara Turki, menghancurkan sebagian besar wilayah dari barat laut Suriah.